Selamat sore, kanti kami Sobat Tani. Jumpa kembali di Pojok Bercakap BPSIP Jambi. Pada saat ini kita kedatangan narasumber yaitu Pak Insinyur Eka Kusmayadi dari Pusat Perpustakaan dan Literasi di Bogor. Selamat sore Bapak Eka. Sore Bu Romanti. Terima kasih nih sudah hadir di bersama-sama kami di BSIP Jambi. Nah ini Pak, kita mau sedikit berbincang ini tentang untuk akhir-akhir ini kan, terutama kami nih kita sudah Badan Standarisasi Pertanian. Nah tentu juga kami kepengen dong perpustakaan kami itu terakreditasi. Nah kira-kira apa sih Pak syarat-syarat atau yang harus kami persiapkan untuk sertifikasi atau akreditasi perpustakaan ini Pak? Berarti kan kita perpustakaan khusus nih Pak. Iya. Kira-kira apa yang kami harus persiapkan? Iya. Baiklah Bu Romanti, jadi pada saat ini saya coba ya mengajak teman-teman Sobat Tani ya nanti mengenai akreditasi. Jadi di perpustakaan juga seperti di lembaga lainnya itu juga ada yang disebut akreditasi, kemudian ada juga istilah lain adalah sertifikasi. Jadi apa sih perbedaannya? Mungkin kita dasarnya itu dulu barangkali ya. Oh itu beda. Jadi, ya Pak? Oh iya beda itu. Kalau sertifikasi, kalau di dalam istilah perpustakaan kita itu lebih kepada para pustakawannya. Itu kalau Jadi sertifikasi Pak sertifikasi ya? itu untuk semacam memberikan penghargaan atau bukti seseorang pustakawan itu mempunyai kompetensi di bidang kepustakawanan. Nah itu kegiatannya dinamakan sertifikasi. Untuk orangnya, pengelola perpustakaan. Iya. Jadi nantinya sama sih menghasilkan atau dikeluarkannya sertifikat juga. Cuma itu lebih diperuntukkan kepada para pustakawannya. Nah untuk yang perpustakaan, kalau di kita di Indonesia ini disebutnya sebagai akreditasi. Jadi akreditasi itu lebih kepada lembaganya. Jadi sebuah lembaga perpustakaan itu dihargai atau apa istilahnya ya, secara formal dihargai. Nah gitu. Secara formal diakui mungkin keabsahannya gitu ya, diakui secara keberadaannya. Nah itu dibuktikan dengan sertifikat akreditasi. Sebenarnya sama-sama sertifikat, cuma namanya saja atau istilahnya saja yang berbeda. Kalau sertifikasi tadi untuk pustakawan, untuk akreditasi untuk lembaga perpustakaan. Oke deh Pak, berarti itu perbedaan antara akreditasi dengan sertifikasi. Itu sudah jelas ya. Satu untuk lembaga dan satu lagi untuk pengelola, berarti orangnya, SDM-nya. Nah lalu ini Pak, kalau untuk akreditasi ini kan Pak, berarti yang kami tahu kemarin itu hanya 6 komponen. Sekarang kayaknya sudah berubah. Itu apa aja perubahannya Pak? Oh iya, jadi untuk akreditasi perpustakaan itu ada beberapa pedoman yang kita gunakan. Itu salah satunya yang disebut dengan Standar Nasional Perpustakaan atau lebih disingkatnya sebagai SNP Perpustakaan. Nah itu ada macam-macam ya SNP-nya. Kalau kita di kementerian lebih kepada perpustakaan khusus. Jadi nantinya ada SNP untuk perpustakaan khusus. Termasuk sebetulnya dengan rumah ibadah itu masuk juga perpustakaan khusus. Tapi kita di kementerian atau di kementerian bukan hanya di pertanian, tapi kementerian lain juga sama, itu dikelompokkan sebagai sebuah perpustakaan khusus. Masih ada yang lain, misalkan perpustakaan sekolah itu ada SNP-nya sendiri. Ada untuk SD, untuk SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu masing-masing punya SNP, di mana SNP ini merupakan standar atau norma sebagai acuan bahwa sebuah syarat minimal
dari sebuah pengelolaan perpustakaan. Nah, itu semuanya digunakan atau dituangkan di dalam sebuah pedoman yang dinamakan SNP. Nah, kita di perpustakaan khusus, nah secara keseluruhan memang kita sejak tahun 2021 barangkali ya. Nah, itu kita sudah mulai mengacu kepada 9 komponen untuk instrumen yang digunakan di dalam standar nasional perpustakaan. Sehingga kalau yang sebelumnya itu menggunakan 6 komponen, kemudian ditambah lagi penguatnya 1, kemudian sekarang sudah dengan 9 komponen di mana penguatnya itu bertambah menjadi 3. Jadi yang 9 komponen ini sebetulnya sih pengembangan ya, pengembangan dari 6 komponen yang lama, di mana di dalam komponen pertama itu nanti ada ketentuan atau syarat-syarat sebuah koleksi yang harus dimiliki oleh perpustakaan, termasuk perpustakaan khusus. Kemudian juga yang komponen keduanya itu sarana dan prasarana perpustakaan. Yang ketiganya pelayanan perpustakaan, keempat tenaganya. Jadi di sana nanti masalah ketenagaannya di perpustakaan seperti apa, itu di situ ada syarat-syaratnya. Kemudian komponen yang kelima itu mengenai penyelenggaraan. Jadi bagaimana perpustakaan itu diselenggarakan, tentu di situ ada dokumen-dokumen pengelolaannya. Nah, itu ada di dalam komponen 5. Kemudian pengelolaan perpustakaannya di komponen 6. Nah, kemudian untuk komponen pendukungnya ini yang nomor 7, ini ada disebut dengan inovasi dan kreativitas. Inovasi dan kreativitas disatukan karena ini memang inovasi itu sebetulnya kebaruan-kebaruan, kemudian kreativitas itu lebih kepada bagaimana seseorang mengembangkan kreativitas untuk pengelolaan perpustakaannya. Nah, kemudian yang ke-8 ini ada yang ini baru, ini sama sekali ini baru ya, dari yang sebelumnya tidak ada. Tingkat kegemaran membaca, dan yang ke-9 indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, ini memang ada hubungan dengan bagaimana kita ingin mengembangkan literasi di dalam masyarakat ini. Oleh karena itu ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan di dalamnya. Nah, dari sisi indikatornya atau indikator kuncinya itu sebetulnya sih hanya perubahan-perubahan perpindahan saja. Tetapi secara keseluruhan itu ada total itu dari 9 komponen untuk perpustakaan khusus nih ya. Ini ada 72 indikator kunci atau pertanyaan gitu. Di mana di setiap perpustakaan itu berbeda-beda indikator kuncinya. Walaupun komponennya sama, tetapi indikator kuncinya berbeda-beda, Bu. Nah, sebenarnya gitu. Pak Eka berarti yang lama itu 6 itu hanya dikembangkan. Yang 6 tetap, cuman ditambahin lagi itemnya. Jadi yang lama itu 1 sampai 6 sama ya, Pak? Iya, betul. Oh, jadi ini penambahan komponen 7 sampai dengan 9. Iya. Oke. Nah, kira-kira Pak Eka ini yang bisa mendongkrak nilai kita yang paling tinggi di antara 9 komponen ini nilainya yang mana sih, Pak? Nah, nanti ini ada hubungannya dengan bagaimana pembobotan terhadap setiap komponen. Nah, pembobotan yang paling besar itu terutama ada di bagian pelayanan. Kenapa ini diberikan bobot yang besar? Karena memang fungsi perpustakaan itu memberikan pelayanan. Sehingga memang memang di SNP-nya itu diprioritaskan bagaimana supaya sebuah perpustakaan bisa memberikan layanan prima kepada para pemustakanya. Sehingga memang diberikan bobot yang paling besar ini. Pelayanan itu 20 bobotnya. Kemudian kalau kita lihat yang lainnya itu seperti koleksi itu ada 15 bobotnya. Kemudian sarana prasarana malah hanya 10. Kemudian dari sisi tenaga ya ini 15, kemudian juga pengelolaan sama 15, penyelenggaraan juga ini 10. Nah, untuk yang 3 faktor pendukung, nah itu sebetulnya kecil sih, sebetulnya hanya 5, masing-masing 5.
tetapi memang ini diperlukan secara keseluruhan sebagai suatu komposisi di dalam sebuah komponen akreditasi. Jadi secara keseluruhan sebetulnya sih memang bagaimana sih supaya membangun sebuah perpustakaan di negara kita ini supaya menjadi lebih baik, memberikan kontribusi untuk mengembangkan kinerjanya atau mungkin untuk proses pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakatnya gitu sebetulnya. Iya. Nah berarti ya ternyata yang tambahan 3 komponen itu bobotnya 5 ya tadi Pak ya. Iya sebetulnya. Tetapi itu harus tetap harus ada. diadakan gitu ya Pak ya. Harus ada. Oke ya. Nah lalu ini dari segi apa tadi pustakawannya, pengelola sumber dayanya. Nah kita ini kan yang perpustakaan khusus ini Pak, kira-kira sebenarnya berapa orang sih yang idealnya untuk pustakawan di satu perpustakaan khusus? Iya, sebetulnya kalau kita lihat komposisinya, kalau kita berdasarkan SNP-nya di perpustakaan khusus itu seharusnya minimal ada 3 orang itu. Pustakawan itu Pak ya? Iya, jadi itu terdiri dari kepala perpustakaannya, kemudian ada yang disebut sebagai pustakawan tapi sebagai tenaga pengelolanya. Jadi yang pustakawan itu nanti lebih kepada pekerjaan teknisnya. Sedangkan yang kepala perpustakaan itu lebih kepada manajerial. Bagaimana mengelola secara administratifnya, kemudian juga manajemennya. Tapi kalau yang teknis, nah itu yang disebut pustakawan itu. Kemudian yang ketiga itu tenaga pengelola, yang itu lebih sebetulnya untuk mendukung, seperti misalkan untuk mengembangkan bagaimana sih TIK-nya di dalam sebuah perpustakaan. Karena TIK juga tidak kalah pentingnya perannya di dalam mengembangkan sebuah perpustakaan, apalagi di saat sekarang ini era digital ya, sehingga kemudahan-kemudahan itu harus dibangun oleh sebuah perpustakaan. Nah mungkin Bu Romanti gini, istilahnya sekarang itu ada 2 macam ya. Jadi kita punya Permenpan RB yang baru tentang perpustakaan, itu tentang kepustakawanan, yaitu yang nomor 55 tahun 2022 dan yang nomor 56 sebetulnya. Di mana kedua Permenpan itu mengatur pustakawan, itu yang disebut pustakawan itu sebetulnya yang tenaga ahli sebetulnya. Itu yang diatur oleh Permenpan 55. Di 56. Jadi yang disebut pustakawan itu adalah mereka yang memang backgroundnya berpendidikan S1 perpustakaan atau S1 non perpustakaan ditambah dengan diklat, mengikuti diklat kepustakawanan. Iya. Sedangkan yang menurut Permenpan 56, nah itu istilahnya dulu itu keterampilan. Jadi sekarang namanya asisten perpustakaan gitu. Yang tingkat terampil. Iya, jadi pustakawan di tingkat ahli. Iya, perbedaannya itu di 55 dengan 55 dan 56 tadi. Tapi di SNP perpustakaan khusus itu tidak disebutkan. Kalau di perpustakaan sekolah itu muncul asisten. Jadi kalau di perpustakaan khusus SNP-nya yang tenaga pustakawan, jadi pustakawan yang sebagai tenaga pengelola itu pendidikan minimalnya itu D3 ya. Perpustakaan atau D3 non perpustakaan, tetapi sudah mengikuti diklat kepustakawanan. Dan tidak kalah pentingnya juga syarat lainnya adalah keterlibatan mereka atau keaktifan mereka dalam organisasi profesi. Jadi ada yang disebut IPI, itu sebuah organisasi kepustakawanan, Ikatan Pustakawan Indonesia, itu yang mengkoordinir para pustakawan se-Indonesia, dan biasanya di setiap provinsi ada.
Walaupun memang di dalam kenyataan sekarang ini belum semua provinsi mempunyai organisasi ini. Ya. Nah kebetulan kalau di Jambi ada Pak. Ada ya, bagus ya, tuh. Di dinas dan saya sendiri masih karena dulu kita penelitian masih saya di bidang penelitian. Jadi pengurus juga ya, di situ ya. Bagus Bu itu Bu ya. Nah itu kan dari sisi pustakawan nih. Betul, nah jadi ini misalnya dari sisi koleksi. Nah koleksi kita itu sebenarnya adakah Pak persentasi dari ini kita kan perpustakaan khusus pertanian nih. Dari sisi koleksinya ada nggak harus misalnya sekian persen itu harus pertanian, sekian persennya bisa bidang lain, itu gimana Pak Eka? Iya. Jadi dari item atau komponen koleksi ada salah satu yang menyatakan bahwa ada yang disebut dengan jumlah koleksi, ada juga yang disebut dengan persentase koleksi khusus gitu. Persentase koleksi khusus yang dimaksudkan adalah berapa banyak sih koleksi yang memang dimiliki oleh perpustakaan itu yang berhubungan dengan lembaganya. Jadi lembaga itu bergerak di bidang apa? Misalnya kalau kita di pertanian tentu subjeknya subjek pertanian. Jadi seberapa banyak subjek pertaniannya? Apakah boleh semua subjeknya pertanian gitu, atau semua subjeknya non pertanian gitu. Nah, hal yang seperti itu memang menjadi kriteria juga di dalam standar nasional perpustakaan, dan memang dijelaskan di dalam instrumennya, di dalam pertanyaan itu disebutkan bahwa 30% itu untuk yang umum, kemudian 70% untuk yang khusus. Jadi khusus itu kalau di kita mungkin pertanian ada peternakannya gitu ya, ada hortikulturanya gitu ya, kemudian padi dan segala macam yang berhubungan dengan pertanian. Tapi kita bukan kehutanan karena kita memang bukan bidang kehutanan, lain lagi ya subjeknya. Begitu Bu, barangkali untuk presentasi ya. Nah itu kan dari tadi sisi pustakawannya sudah, sekarang sisi dari koleksinya sudah. Nah sekarang ini pelayanannya ini Pak, apakah untuk mencapai akreditasi yang bagus itu cukup dengan melayani di sekitar kita saja, misalnya nih hanya pegawai, karena khusus untuk BPSIP, berarti hanya pegawai BPSIP, ataukah memang ada presentasi lagi untuk keluar, atau adakah nilai yang untuk menilai pengunjung dari luar, begitu Pak? Iya. Jadi kalau di sisi pelayanan, sebenarnya sebuah perpustakaan itu memang punya tugas punya mandat bahwa siapapun sebetulnya harus dilayani. Hanya memang ada pengelompokan yang disebut dengan pengguna potensial atau pemustaka potensial. Ada juga yang disebut pemustaka itu pemustaka target. Nah, pemustaka target itu lebih banyak kepada internal sebetulnya. Jadi misalkan di sini di BSIP ini, di BPSIP ini ada penyuluhnya, kemudian ada fungsional lainnya, ada arsiparisnya. Nah itu semua yang bekerja di BPSIP itu menjadi pemustaka target. Nah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pemustaka di luar target itu menjadi juga objek layanan kita. Misalkan mereka dosen di perguruan tinggi yang ada di sekitar BPSIP Jambi, kemudian mungkin stakeholder pertanian seperti misalnya swastanya, petaninya dan segala macam itu. Nah itu juga harus dilayani. Semua harus diberikan layanan prima. Bahkan kalau memungkinkan gitu, kita harus memberikan mereka yang jauh di luar lokasi BPSIP gitu. Oleh karena itu ada yang berbagai jenis layanan. Jadi tidak hanya layanan sirkulasi, layanan digital, kemudian layanan penyediaan dokumen, layanan referen, tapi juga ada mungkin yang disebut layanan ekstensi itu. Nah itu saya dengar juga di sini ada juga ya. Itu berarti yang di luar dari gedung perpustakaannya sendiri ya gitu ya Pak ya.
Jadi seperti itu Bu diantaranya. Nah, berarti gini Pak, kami ini kan ada layanan di kafe yang sekarang itu di kafe, kilometer 16. Nah, betul. berarti kami juga bisa buat pojok baca di sana untuk mendekatkan publikasi kita ke masyarakat yang berkunjung ke sana Pak ya? Betul. Oh gitu. Tapi itu bisa untuk menaikkan akreditasi juga salah satu. Betul. Dinilai juga ya Pak ya? Jadi layanan ekstensi menjadi kriteria juga masuk ke dalam kriteria di dalam jenis layanan. Jadi kalau kita punya layanan ekstensi, misalnya tadi katakan di kafe ada disediakan layanan untuk mereka yang datang ke situ, yang mungkin yang main, atau yang memang dengan maksud apa gitu ke sana. Nah kemudian mereka berkunjung ke perpustakaan. Nah kemudian di sana juga kan harus dilayani. Nah itu menjadi nilai plus juga, menambah item nilai, menambah nilai untuk komponen pelayanan. Betul itu. Bahkan layanan-layanan yang di luar yang biasanya artinya yang di ruangan itu, nah itu diperhitungkan juga berapa persen sih kontribusi mereka, kontribusi layanan itu terhadap kontribusi layanan secara keseluruhan, itu menjadi nilai plusnya juga gitu. Jadi sangat bagus gitu kalau memang kita bisa mengembangkan sampai ke sana. Itu Bu. Jadi pengembangan itu bukan hanya di dalam koleksi sumber daya manusia, tetap juga di pengembangan layanan ya Pak ya. Betul. Nah ini masih ada satu lagi Pak yang kita belum singgung tadi, masalah sarana prasarana nih terlewat. Nah sarana prasarana di perpustakaan itu ya jelas sih sebenarnya orang sudah tahu kalau di perpustakaan ada buku, ada rak-raknya, ada fasilitas untuk dipakai pengguna. Nah kira-kira Pak yang untuk terstandar itu kira-kira apa aja sih Pak yang harus kita punyai dalam perpustakaan khusus gitu? Ya, jadi untuk sarana prasarana itu dikelompokkan kepada beberapa bagian ya. Ada yang disebut dengan mungkin diantaranya gedungnya sendiri, kemudian juga perlengkapan lainnya seperti jumlah rak bukunya. Nah sebetulnya jumlah rak buku itu bukan hanya jumlah ya sebetulnya, juga estetikanya itu harusnya sih diperhatikan supaya pemustaka itu nyaman, mengambilnya aman, menggunakannya juga nyaman dan aman. Itu jadi jangan lupa nyaman dan aman itu dengan istilah lainnya disebutnya ergonomis ya, ergonomik. Nah itu juga harusnya sih diperhatikan. Nah kemudian ini di dalam SNP itu diatur itu seperti misalkan jumlahnya berapa, jumlah rak koleksi jurnal berapa, kemudian tidak lupa juga rak display. Rak display itu memperkenalkan koleksi-koleksi kita yang baru kita punyai, yang kita miliki, kemudian kita pasang supaya pemustaka itu tahu bahwa ada sesuatu yang baru di perpustakaan. Nah, tapi juga jangan lupa kita harus memperhatikan bukan hanya yang sifatnya konvensional seperti itu, tetapi juga bagaimana perangkat komputernya. Nah itu juga harus diperhatikan. Nah, itu masuk sarana prasarana. Iya, itu masuk sarananya juga. Jadi karena kita itu kan di layanan itu ada yang namanya akses ya. Jadi sejauh mana sih perpustakaan menyediakan akses ke sumber-sumber informasi. Oleh karena itu maka alat bacanya harus ada. Nah di sini kalau di perpustakaan misalkan komputer atau laptop yang bisa mengakses jurnal elektronik, buku e-book, misalnya buku-buku yang digital, misalkan baik itu untuk koleksi sendiri maupun untuk koleksi-koleksi yang ada di luar perpustakaan kita. Nah itu semuanya juga menjadi persyaratan ya yang harus diperhatikan dan harus dilengkapi gitu sehingga keberadaan perpustakaan memang betul-betul mendatangkan manfaat buat masyarakat internal maupun masyarakat yang ada di sekitar perpustakaan atau di kantor itu. Nah mungkin ini Bu ada tambahan lagi sekarang itu kita kalau memberikan manfaat buat perpustakaan atau masyarakat di lingkungan
lembaga kita di bidang perpustakaannya itu ada yang disebut dengan inklusi sosial. Iya, inklusi sosial. Iya, jadi sekarang ada yang namanya kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi nanti sejauh mana sih perpustakaan bisa memberikan kontribusi kepada minimal masyarakat di sekitar. Misalnya kalau kita bergerak di bidang pertanian, misalkan bagaimana tetangga kita atau masyarakat di sekitar kita mengenal misalkan mengenai hortikultur, mengenai pertanian organik. Nah, hal yang kecil-kecil seperti itu memang juga menjadi menjadi bagus atau memang menjadi prioritas untuk dikembangkan ke depan sebetulnya. Nah, ini Pak Eka termasuk dengan inklusi sosial tadi. Iya. Nah, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita masih ingat jelas bahwa COVID-19 pandemi itu sungguh menyesakkan kita. Nah, di situ kita tentu butuh, kemarin tuh harus cuci tangan, harus harus dengan air mengalir. Nah, saya pun sebenarnya sebagai pustakawan kemarin itu Pak berpikir, kenapa sih tidak kita siapin aja buat tempat cuci tangan yang tidak disentuh oleh tangan. Kalau saya sentuh, Bapak misalnya sentuh lagi, berarti kan kita kumannya terkontaminasi gitu. Nah, itu kemarin saya ya bercakaplah kita dengan saya ini ada di tetangga saya lah dulu gitu. Tukang las. Jadi saya katakan, ini kenapa kita tidak ambil peluangnya supaya ini juga bisa dimanfaatkan orang lain, berguna dan tentu juga berguna untuk si bapak itu. Ternyata ditanggapi dengan antusias dan itu terjadi Pak. Itu sudah ada barangnya. Nah, apakah itu bisa masuk dengan inklusi sosial itu tadi, meskipun mungkin tanda kutip masih skop kecil gitu. Iya. Sebetulnya kalau untuk kalau kita memberikan perlengkapan seperti itu lebih kepada sarana ya, pada sarana di mana di dalamnya kita membuat sesuatu kreativitas atau mungkin sesuatu inovasi yang kita terapkan di perpustakaan. Jadi misalkan kita menyimpan tempat cuci tangan tadi yang pada saat COVID, nah itu juga menjadi kreativitas perpustakaan di dalam menyediakan sarana sebetulnya Bu. Tetapi kalau inklusi sosial biasanya itu yang melibatkan masyarakat umum, di mana topik-topiknya atau subjek-subjeknya memang berhubungan dengan, kalau kita di bidang pertanian. Gitu. Contohnya gini Bu, misalkan Ibu punya di sekitar misalnya tempat di sinilah, ada masyarakat di sana yang kita kumpulkan untuk datang ke perpustakaan. Kemudian kita ajak mereka belajar, misalkan hidroponik, bisa kita kenakan kan di kita sudah ada nih hidroponik, kita kenalkan kepada mereka, bagaimana sih membuat hidroponik itu, kemudian kita terapkan nanti di rumahnya masing-masing untuk menanam misalkan kangkung lah atau misalkan apa gitu. Nah, itu merupakan bentuk layanan kita di dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi mereka kita dukung untuk memanfaatkan perpustakaan, walaupun tadi bukan pengguna target kita, tetapi di situ kita memang terlibat untuk mengembangkan kreativitas masyarakat. Syukur-syukur kalau memang bisa meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan ekonomi mereka gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Paling tidak gitu. Mereka udah makan sayur yang organik, panen sendiri di pekarangan gitu ya Pak ya. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Itu yang inklusi sosial gitu ya Pak ya. Nah, ini kayaknya sudah agak banyak ini kita bicarakan tentang akreditasi perpustakaan ini ya. Mungkin yang lainnya kayaknya yang dukungan manajemen lah ya Pak ya. Kayaknya sudah ada sih gambaran untuk kami apa-apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk mengajukan akreditasi sebuah perpustakaan dan prosesnya. Nah, jadi ini kan Pak berarti
tentu harus ada dokumen-dokumen pendukung itu berupa borang ya Pak ya? Iya, jadi di dalam akreditasi itu kita memang pertama harus menyediakan atau mengisi borang atau formulir itu dengan lengkap. Itu mulai dari pertanyaan yang dibuat dengan instrumen yang disediakan oleh lembaga akreditasinya ya, di dalam hal ini adalah Perpustakaan Nasional. Kemudian kedua, kita memberikan atau menyediakan bukti-bukti fisiknya. Jadi di dalam instrumen yang kedua ya, berkas yang kedua untuk melengkapi instrumen tadi, nah kita lampirkan di situ bukti-bukti fisiknya. Misalnya kita punya koleksi 2000 itu apa saja judulnya, nah kita lampirkan di situ. Nah itu 2000, jadi 2000 tuh harus Iya, kita bisa aja kalau misalnya kita printnya hanya dari sekian sampai nanti halaman terakhir ya diberikan sampel saja, karena nanti secara realnya itu akan dikunjungi oleh para asesor ke perpustakaan. Visitasi namanya Pak ya. Visitasi. Tapi sementara kita buktinya itu saja yang memang tidak usah semuanya kita print. Kalau memang ada, misalkan ada foto-foto itu dilampirkan juga. Mungkin ada sertifikat itu juga dilampirkan. Pokoknya semua dokumen dibuat lengkap. Nah kalau sudah lengkap, nah itu baru nanti diajukan ke Perpustakaan Nasional. Jadi itu nanti udah bisa dalam bentuk, misalkan kita kirimnya bisa lewat email juga, gampang mudah. Kemudian juga jangan lupa nanti dilengkapi dengan video pendek tentang profil perpustakaan dari balai ya. Kemudian jangan lupa nanti diberikan surat pengantarnya dari kepala balai biar secara formal itu disampaikan kepada panitia lembaga akreditasi. Nah jangan lupa itu link dari video itu, karena video itu cukup kita simpan di YouTube aja sebetulnya. Kita simpan di YouTube, kemudian nanti linknya kita sampaikan di dalam surat itu supaya nanti pada saat penilaian itu bisa diakses. Nah jadi sesudah itu dikirim, nanti mereka punya semacam tim penilai di sana yang akan mengidentifikasi ini layak atau enggak gitu. Nanti kalau sudah dianggap layak, baru nanti diadakan atau semacam pemberitahuan kepada kita bahwa kita akan didatangi oleh asesor yang disebut dengan visitasi. Nah itu mungkin mereka tergantung kesediaan dan waktu mereka ya. Visitasinya bisa juga online atau bisa juga langsung datang ke lokasi kita gitu, ke perpustakaan kita. Nanti kalau sudah selesai visitasi, baru mereka akan memberikan penilaian. Tetapi hasil akhirnya tidak oleh visitasi oleh beberapa orang itu, tapi nanti akan dirapatkan rapat pleno oleh tim asesor secara keseluruhan. Nanti kita diskusikan berapa nih layaknya gitu. Dan makanya bukti-bukti itu harus jelas, videonya juga harus menggambarkan real dari perpustakaan, jadi harus bertahap gitu sehingga pada saat dilihat, oh ini bisa menilai, oh ini nilainya A, B, C gitu. Iya, nanti sesudah rapat pleno selesai, kemudian nanti baru keluar sertifikat akreditasinya. Dan memang betul bahwa visitasi ini tidak bisa dikerjakan oleh pustakawan sendirian. Oleh karena itu dukungan dari lembaganya, para pejabatnya, kemudian para stakeholder yang ada di lembaga tersebut itu sangat mendukung untuk keberhasilan proses akreditasi ini. Karena kan ujung-ujungnya sebetulnya bukan hanya perpustakaannya, tetapi nama lembaganya juga menjadi diangkat atau tidaknya. Itu bos sebetulnya. Iya. Oh begitu ya Pak ya. Jadi kita sudah membicarakan nih prosedurnya, caranya, apa sih yang harus kita sertakan dalam proses suatu akreditasi perpustakaan. Nah terima kasih nih Pak Eka sudah panjang lebar menerangkan. Semoga ini bisa kami terapkan dan segerakan. Iya, harusnya kita bisa yakin dalam tahun ini
Iya. BPSIP Jambi sudah bisa mengikuti acara akreditasi dan segera keluar sertifikat ya Bu ya. Amin. Iya. Yakinlah. Amin, harus tetap semangat Pak ya. Iya betul. Semangat Oke. dulu. Iya. Oh iya Pak, ini Pak Eka kan perdana nih ke Jambi. Iya, Kira-kira apa sih kesan dan pesan setelah melihat kota Jambi yang katanya dulu sepucuk Jambi 9 lurah gitu nah Pak. Iya memang betul. Jadi saya kebetulan saya yang ke Jambi ini baru pertama kali. Iya. Saya mungkin hampir semua sudah, cuma Jambi nih yang malah yang belum. Akhirnya kesampaian loh Pak. Akhirnya kesampaian juga. Harapannya sih ya saya melihat bahwa bukan hanya kota Jambinya ya, tetapi keberadaan perpustakaan di Jambi ini, di BPT di Jambi, saya lihat sudah bagus ya. Kemudian untuk akreditasi mudah-mudahan bisalah mendapatkan nilai A gitu ya. Amin. Karena Tinggal tinggal memoles saja, kalau menurut saya tinggal memoles saja. Semuanya sudah memang sudah Bu Romanti sudah menyiapkan ya, sudah menyiapkan dari lama mungkin. Jadi saya itu hanya melihat dan mungkin nanti mendampingi lah pada saatnya proses akreditasi. Secara keseluruhan berkesan buat saya di Jambi, terutama situasi di pinggir sungainya nih. Sungai Batanghari nih Pak. Sungai Batanghari ya. Sungai Batanghari. Jargon Jambi. Sebetulnya jadi ingat ke Palembang ya, hampir sama mungkin ya. Musi ya. Kalau di sana istilahnya apa sih? Getek ya apa tuh? Sama Pak, sini juga getek. Sama ya. Iya. Oh gitu. Iya. Seperti itu Bu. Iya. Nih mohon maaf nih Pak kalau mungkin banyak kekurangan atau cara kami menjawab Bapak, terutama kami dari pihak BPSIP itulah yang bisa kami suguhkan. Jadi sama-sama Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan juga setelah datang ini di tempat kami pojok bercakap BPSIP Jambi. Selamat bertemu kembali Pak Eka di lain waktu, tentu dengan tema yang berbeda. Amin. Selamat sore Pak. Semangat pagi. Selamat.